Halo, masih bersama saya Muktisel di channel Mukti Official. Kali ini di depan saya ada sebuah handphone merek Oppo dengan tipe A12 dengan kerusakan pada bagian LCD. Jadi LCD-nya ini tidak keluar gambarnya ya, ada pecah dalam. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini hanya nyala handphonenya tapi nggak keluar gambarnya. Dan kita akan membongkarnya dengan alat yaitu SIM ejector dan juga kuping pastinya. Pertama kita keluarkan dulu SIM ejectornya, tempat kartunya kita keluarkan dulu, jangan sampai hilang karena ini punyanya customer ya. Nah, kita taruh dulu, jangan sampai posisi SIM 1 dan SIM 2 nya tertukar. Lalu kita lepas seperti biasa di bagian tempat SIM ini, kita masukkan kuku atau alat pembuka lainnya. Setelah ada celah, kita bisa geser keliling sampai terputar semuanya ya, semua sisinya terbuka. Tetap pelan-pelan, santai, dan jangan lupa fokus. Kita kelilingkan seperti ini semuanya. Setelah itu kita lepaskan pelan-pelan karena ini ada fingerprintnya di sini. Jadi kita untuk fingerprint ini kita dorong ya, fingerprintnya untuk A12 ini kita tekan. Nah, supaya fingerprintnya tertinggal di, nah kita tekan fingerprintnya supaya tertinggal di mesin karena ini fleksibelnya berada di dalam. Posisi fleksibel fingerprintnya ada di dalam sini, jadi kita harus buka baut dulu. Kita lepaskan semua baut-bautnya sampai semuanya benar-benar terlepas ya teman-teman ya. Setelah semua bautnya terlepas, maka kita akan mencopot bagian penutupnya ini seperti ini ya. Hati-hati dengan fleksibelnya, dan kita lepaskan soket baterainya dulu supaya tidak terjadi konsleting. Setelah itu kita copot fleksibel fingerprintnya supaya aman. Nah, setelah yang terlepas soketnya, kita bisa lepaskan bagian baterainya ini dengan menarik plastiknya seperti ini ya teman-teman ya. Plastiknya ini jika belum pernah dibongkar maka akan agak sedikit berat ya, agak sedikit susah ya. Namun kita tetap tarik dengan pelan-pelan, jangan sampai terlepas handphonenya dari genggaman kita. Kita tarik saja. Nah, setelah terlepas maka kita lepaskan sekalian untuk plastik lemnya ini. Kita copot seperti ini, tidak masalah, kita bisa buang plastik lemnya, nanti kita bisa lem lagi atau enggak dilem pun juga enggak masalah ya, karena masih ada hitam-hitam tuh lemnya. Setelah itu kita lepaskan soket LCD nya yang akan kita lepas LCD nya. Kita lepas seperti ini soket LCD nya. Dan untuk mesinnya supaya aman atau enggak goyang, kita bisa pasangkan dulu baut satu biji aja untuk sekedar mengunci, supaya pada saat kita melepaskan LCD mesinnya tidak terbang atau tidak lari kemana-mana ya. Setelah itu kita bisa panaskan bagian LCD nya
seperti biasa menggunakan blower atau bisa menggunakan hair dryer atau menggunakan korek pun juga bisa ya sebenarnya. Yang penting untuk bagian LCD nya bisa dipanasi, nggak perlu terlalu panas, cukup hangat-hangat saja sampai bisa dilepas dengan mudah ya. Setelah kita panaskan, maka kita bisa cari celah dari bagian speaker atas ya, karena ini ada celah untuk speaker atas untuk kita memasukkan tool atau alat untuk mencongkel ya. Kalau saya menggunakan kuku untuk mencari celahnya. Setelah ada celah, saya menggunakan plastik ini untuk membuat roti ya, ini solat untuk membuat roti ya di tempat saya ini. Saya biasa menggunakan ini karena saya merasa lebih enak menggunakan ini, atau mungkin dulu saya menggunakan ini mungkin karena cari tool pembuka namun tidak ketemu, dan daruratnya saya menggunakan ini, maka sampai sekarang pun saya juga masih menggunakannya untuk membukanya. Setelah terbuka seperti ini, kita bisa lepaskan fleksibelnya, dan untuk bagian framenya ini kita bersihkan ya sisa-sisa lemnya yang masih menempel. Jangan sampai lemnya ini masih tersisa sehingga menyebabkan nanti pada saat pemasangan LCD barunya itu tidak bisa presisi ya, tidak bisa rapat karena masih ada sisa lem yang lama menempel. Kita bersihkan dulu kelilingnya sampai benar-benar bersih ya. Kalau sudah bersih, kita lepaskan ini untuk saringan speaker atasnya yang masih menempel di LCD lama. Jangan lupa kita lepas supaya nanti bisa dipasang lagi ke handphonenya. Dan biasanya seperti ini berdebu kotor atau lubang-lubang saringannya itu banyak kotorannya ya, kita bisa bersihkan nanti. Setelah bersih bagian framenya dan kita bersihkan bagian saringan speakernya, maka kita lanjutkan untuk mengetes LCD barunya. Bagian speaker ini juga saya pasti membersihkan ya, supaya suaranya nanti kelihatan lebih jelas daripada sebelumnya ya. Karena tadi saya sudah mengetes LCD barunya dan mohon maaf tidak saya videokan karena kelupaan, maka kita bisa langsung memberikan lem pada bagian framenya ini sampai rata ya, keliling ya. Kita oleskan atau kita berikan lem tipis-tipis saja ya, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Kita bisa kira-kira sendiri lah. Setelah semuanya terkena lem, lanjut kita pasangkan LCD barunya yang sebelumnya sudah kita tes ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita memasang atau mengelem LCD baru itu kita pastikan kita tes dulu ya LCD nya, apakah LCD nya berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kalau kita sudah lepaskan segel dan kita sudah lem LCD nya, maka jika nanti LCD nya ternyata bermasalah atau error atau tidak bisa disentuh atau tidak keluar gambar, kita bisa retur ya, kita bisa kembalikan ke penjual spare partnya.
Setelah kita lepas segelnya, kita lepas plastiknya, kita lepaskan bagian lem yang ada di fleksibel ini, lalu kita rapatkan ya. Kita agak tarik ke atas sedikit ya, jangan terlalu keras. Kita pastikan presisi untuk tempat fleksibelnya, posisi fleksibelnya sudah pas, lalu kita bisa pasangkan ke framenya. Kita masukkan dulu pelan-pelan, lalu kita tekan bagian bawah dulu. Usahakan kita menekan LCD dari bagian bawah, karena di sini tempatnya fleksibel. Kita pastikan rapat di bagian bawahnya, lalu nanti kita bisa karetin ya. Setelah LCD-nya kita tempel dengan presisi, kita paskan, kita bisa pasangkan kembali soket LCD-nya dan kita rapikan bagian fleksibelnya yang menempel. Kita pasangkan baterainya, kita pasangkan soketnya, lalu kita bisa karetin dulu ya. Kita karetin sambil menunggu lemnya bisa kering agar nanti tidak terlepas. Jika ada kotoran-kotoran di samping bagian samping belepotan, bagian samping ada lem-lem yang terkeluar pada saat kita melakukan pemasangan, kita bisa bersihkan menggunakan tangan kosong saja, karena itu lemnya belum terlalu kering, jadi kita bisa lebih mudah untuk melepaskannya yang lem-lem yang tersisa pada bagian samping. Kita pastikan karet rata untuk membuat LCD-nya bisa presisi, dan kita nanti akan menunggu kira-kira setengah jam ya. Setengah jam sudah cukup kering saya rasa. Kita tunggu setengah jam baru kita bisa melepaskan karetnya ya. Setelah kita tunggu setengah jam, lalu kita bisa mulai melepaskan karetnya satu persatu. Setelah kita lepaskan karetnya, maka kita jangan lupa melepaskan baut satu tadi yang kita gunakan untuk kancingan mesinnya ya. Kita lepaskan dulu bautnya. Setelah itu kita bisa pasangkan kembali penutupnya ya. Jangan lupa kita pasangkan dulu fleksibel fingerprintnya, namun jangan lupa kita untuk melepaskan dulu baterainya agar tidak terjadi konsleting. Jadi jika kita mau memasang apa-apa itu kita harus pastikan baterai tidak terpasang. Setelah fingerprintnya terpasang, maka kita bisa memasangkan baterainya lagi, lalu kita bisa memasangkan bagian penutup belakangnya. Pastikan bagian belakangnya rapat, lalu kita bisa pasangkan bautnya kembali. Setelah bautnya terpasang semua, maka kita bisa pasangkan ini, kita paskan dulu bagian fingerprintnya, karena ini kalau kita tidak selipkan di sini, maka nanti akan membuat bagian tutup belakangnya melempung karena tertekan. Setelah itu kita bisa memasang bagian tutup belakang atau backdoornya, dan jangan lupa kita segel dulu dengan segel dari counter kita. Setelah kita segel, kita pasangkan bagian tutup belakangnya atau backdoornya. Pastikan
pastikan rapat dan hati-hati pada saat menekan, karena LCD baru itu tidak seperti LCD ori bawaan ya. Ori pabrikan dari bawaan handphone itu agak kuat, tapi LCD kalau sudah pernah gantian tuh lebih kekuatannya lebih berbeda ya. Jangan lupa kita pasang juga SIM-nya, jangan terbalik. Setelah pastikan rapat semua, kita bisa nyalakan handphonenya. Nah, handphone sudah menyala dan muncul logo Oppo-nya ya. Selanjutnya kita bisa cek lagi fungsi-fungsi dari sentuhannya, apakah semua normal atau tidak. Jika memang semua normal, kita tinggal kembalikan kepada usernya dan jadi nota. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga harga servisan. Terima kasih.